Hai, lenga cantik dan tampan. Bunehaba lenga. Kumaha damang akang teteh. Piye kabare? How are you everyone? Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di Lenga Channel. Jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe, like, dan loncengnya ya. Terima kasih. Kali ini kita akan mereview film yang berjudul No Mercy, yang menceritakan tentang pembulian dan pelecehan terhadap seorang gadis keterbelakangan mental. Selain dibully, gadis ini juga sering digilir oleh papi dadun dan laki-laki brengsek. Film yang rilis pada tahun 2019 ini disutradarai oleh Im Gyeong-taek dan diperankan oleh dua artis cantik Korea, yaitu Lee Si-young sebagai Park In-na dan Park Si-won sebagai Park In-hye. Penasaran sama cerita selanjutnya? Yuk langsung aja kita take off ke videonya. Let's go! Diawali dengan seorang wanita menggunakan dress merah mendatangi seorang petugas bengkel dan lalu memukulnya dengan besi. Beberapa tahun kemudian, terlihat wanita yang bernama Ina keluar dari penjara dan mencari sebuah alamat. Tiba-tiba, seorang gadis SMA mendatanginya dan langsung memeluknya. Ia ternyata adalah adiknya yang bernama In-hye. Sesampainya di rumah, mereka pun duduk makan bersama setelah sekian lama. Ina memberikan hadiah sebuah jepitan rambut kepada adiknya sebagai hadiah kepulangannya. Terlihat di sini bahwa In-hye adalah anak yang tidak normal, yang memiliki gangguan mental. Malamnya, In-hye bercerita bahwa ia tidak suka pergi ke sekolah dan ingin berhenti saja. Namun, kakaknya tetap memberinya semangat dan berjanji akan selalu menjaga adiknya. Esoknya, sebelum berangkat ke sekolah, In-hye memberikan hadiah sebuah dress dan sepatu merah untuk kakaknya. Di sekolah, di sini kita bisa lihat ternyata ia selalu menjadi bahan bully oleh ketiga temannya. Di tempat lain, Ina yang ternyata adalah seorang bodyguard hebat terpaksa diberhentikan dari perusahaannya karena kasusnya kemarin yang mengakibatkan ia masuk ke dalam penjara. Scene berpindah di mana ketiga teman yang suka ngebully In-hye tadi membawa ia ke tempat hiburan. Mereka melakukan pembulian dengan cara menelanjangi In-hye dan merekamnya. Tidak hanya itu, mereka juga bersekongkol dengan anak-anak pria lainnya untuk menjual In-hye kepada pria hidung belang. Dan juga mereka memeras para pembeli In-hye untuk mendapatkan uang. Kegiatan tersebut hampir setiap hari dilakukannya. Dengan keterbatasannya, In-hye tidak bisa melawan. Ia juga tidak berdaya untuk memberitahu kakaknya. Kasian banget ini perempuan. Suatu hari In-hye dijual pada seorang gangster, dan gangster tersebut memaksa membayar mahal dan membawa In-hye pergi. In-hye yang tidak pulang ke rumah membuat Ina khawatir. Ina pun memutuskan untuk mencarinya. Ina mulai mencarinya ke sekolah dengan mengenakan baju yang diberikan adiknya. Tapi dengan kejamnya, pihak sekolah justru tidak peduli dan menyalahkan Ina karena telah menyekolahkan adiknya yang memiliki keterbelakangan mental bersekolah di sekolah umum. Saat Ina akan pulang, salah satu teman kelas In-hye memberikan sebuah video rekaman saat In-hye dibully dan ditelanjangi oleh ketiga wanita teman kelasnya tadi. Melihat hal itu, Ina baru menyadari bahwa adiknya telah menjadi korban pembulian dan sangat menderita. Ina kemudian mencari ketiga anak SMA tersebut dan menanyakan perihal adiknya. Tadinya mereka tidak memperdulikannya, hingga akhirnya Ina menggunakan kekerasan. Mereka memberitahu bahwa mereka tidak berniat menjual In-hye kepada bos gangster.
Namun karena dipaksa dan diancam, akhirnya mereka menyerahkan Inhe untuk dibawa pergi. Ina pun memburu bos gangster itu dengan alamat yang diberikan oleh anak SMA tadi. Yang ternyata ia juga telah menjual Inhe pada sebuah rumah tempat prostitusi. Ina mendatangi rumah prostitusi dan bertemu kembali bos di sana. Terjadi saling serang antara Ina dan bos itu, namun akhirnya karena tak kuasa setelah dihajar Ina, ia meminta sekretarisnya untuk menjelaskan bahwa Inhe ternyata sempat menelpon ke rumah namun tidak ada yang angkat. Hingga akhirnya Inhe menghubungi sebuah nomor minimarket dan akhirnya dijemput oleh pria dan Inhe ditebus dengan sejumlah uang yang banyak. Scene berganti di mana Inhe sedang berada di dalam sebuah mobil bersama seorang pria. Inhe mencoba untuk kabur namun tertangkap. Pria tersebut ternyata suruhan seorang pejabat yang dulu menjadi alasan Ina masuk ke dalam penjara. Inhe ditebus oleh pejabat itu karena ingin membalaskan dendamnya kepada Ina karena mereka tahu Ina telah keluar dari penjara. Di sisi lain, Inhe dibawa ke sebuah gedung kosong dan disekap di sana. Pria pengawal tersebut rupanya memiliki sedikit rasa iba kepada Inhe dan terpaksa melakukannya karena takut dengan ancaman pejabat itu. Ina kemudian mendatangi minimarket yang Inhe hubungi. Seorang laki-laki tua pemilik toko dengan entengnya bercerita bahwa Inhe adalah wanita idiot yang mudah disentuh. Ia juga mengajak teman-temannya yang lain termasuk seorang fotografer dan pekerja bengkel untuk sama-sama melecehkan Inhe. Ina yang mendengar hal itu membuatnya berhenti berbicara dengan menjepit tangannya hingga remuk pada sebuah pintu. Ina juga memburu dan menganiaya fotografer dan pekerja bengkel untuk menemukan Inhe. Pekerja bengkel itu mengakui bahwa ia menjual Inhe kepada seorang pejabat. Ini tuh tukang bengkel yang muncul di awal cerita ya guys. Ina lalu menyadari bahwa adiknya sengaja dijadikan sandera untuk aksi balas dendam kepada dirinya. Di sini kita diperlihatkan kembali alasan di mana Ina akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Ina dipenjara karena menyerang seorang pejabat yang rupanya pernah memperkosa Inhe di sebuah hotel. Ina yang mengetahui hal itu menyerangnya dan menusuk matanya dengan sebuah paku. Scene berpindah di mana terlihat Inhe yang sedang duduk dan sang pengawal yang sedang menerima sebuah panggilan. Rupanya, itu adalah panggilan dari Ina. Ia menanyakan di mana adiknya disembunyikan dan mengancam akan membunuh semua orang yang menyakiti Inhe. Ina melaju dengan mobilnya dan mendatangi lokasi pejabat itu. Ia diam-diam masuk dan menodongkan pistol tepat di kepalanya dan menanyakan di mana adiknya berada. Ada banyak pengawal di sana yang menyerang Ina hingga pejabat itu berhasil lepas. Namun, dengan kemampuan yang dimilikinya, Ina pun lolos dan mengejar pejabat itu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ina menembaknya, namun pejabat itu berhasil kabur dengan lengan yang terluka. Ia lalu menghubungi pengawal yang sedang bersama Inhe dan memerintahkannya untuk mengumpulkan semua pasukan mereka untuk membunuh Ina terlebih dahulu. Cupu ya, satu cewek lawan 1000 cowok. Cupu banget. Untuk kamu, mendingan ngalah-ngalah aja deh sama perempuan. Perasaan ngalah terus dah. Mengapa ku yang harus selalu mengalah? Gimana nih buat para perempuan? Setuju ya? Karena perempuan selalu benar, selalu menang. Di mobil, Ina menerima sebuah telepon dari pengawal yang menyandra Inhe dan menuju sebuah parkiran gedung. Di sana tiba-tiba mobil yang dikendarainya ditabrak dari arah samping, yang menyebabkan benturan yang sangat keras hingga ia tidak sadarkan diri. Sementara di sisi lain, pengawal yang menyandra Inhe tadi disekap dan digantung di sebuah gedung. Rupanya, ia berniat mengembalikan Inhe pulang pada Ina kakaknya, namun sayang pejabat tersebut mengetahuinya. Pengawal itu akhirnya disiksa dengan kejamnya hingga tewas karena dinilai telah berkhianat.
Ina yang pingsan telah kembali sadarkan diri. Ia terlihat mempersiapkan dirinya untuk bertarung dan melawan para penjahat itu. Dengan berani dan penuh amarah, ia mendatangi markas mereka dan menghajar orang-orang di sana satu persatu. Karena skill dan kemampuannya sebagai seorang bodyguard, ia berhasil mengalahkan semua pengawal di sana. Kemudian akhirnya membunuh pejabat itu dan membawa kembali adiknya pulang ke rumah. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. It's never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm Dan afraid. film pun tamat. Let go of this pain. Oke, sekian dulu review filmnya kali ini. Nonton film ini tuh asli bikin murka, serius. Wanita entah kenapa selalu menjadi sasaran empuk tindak kejahatan, terutama yang paling kejam di antara yang terkejam adalah pelecehan. Walau akhirnya bisa diselamatkan, jelas sekali pikiran dan mental korban akan semakin terganggu. Kembali lagi, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah tentang menghargai orang lain. Bagaimanapun keadaannya, mari kita sama-sama memanusiakan manusia, selalu peduli dan saling membantu satu sama lain, serta tidak saling menghina apalagi menjatuhkan. Oke semuanya, waktu landing sudah dekat. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian yang terus setia mendengarkan review film dari kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sehat selalu everyone. Bye-bye.